Maunya sih jadi Indomie agar menjadi seleramu. Namun entah kenapa berakhir menjadi Kodomo, teman baikmu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Let's go! Watch out! Come on, you, get up. Let's go. Listen, it's not your money. You understand? Let's go. Go. Don't stop. Let's go. Breathe. Hey, get back. Get out of the way. Front door. Film dibuka dengan narasi singkat tentang maraknya perampokan bank dan pencurian kendaraan melebihi tempat lain yang ada di dunia. Bagaikan bisnis keluarga, perampokan bank diwariskan dari ayah ke anak. Seorang polisi bernama Arthur bertugas di kepolisian Medford. Dibantu rekannya yang bernama Marty, mereka biasa membawa setoran dari sebuah bank di hari Rabu dan Jumat menggunakan mobil lapis baja. Dan inilah kawanan perampok profesional yang terdiri dari Doug McRae sebagai otak perampokan. Kemudian ada James Coughlin, Gloancy, dan Desmond alias Dez. Saat petugas itu masuk ke dalam bank, kawanan perampok bersenjata ini langsung beraksi menggunakan topeng. Petugas keamanan bank dan para pegawainya dipaksa untuk tiarap. Ponsel mereka pun ikut disita, lalu disiram air. Manajer bank yang bernama Claire dipaksa untuk membuka brankasnya. Claire yang ketakutan sempat kesulitan untuk membukanya. Don't stop. Breathe. Setelah berhasil dibuka, kawanan perampok ini tidak mau buang waktu untuk menggasak seluruh uang yang ada di dalam brankas tersebut, termasuk menghancurkan harddisk yang berisi rekaman aksi perampokan yang mereka lakukan. Tanpa para perampok ketahui, diam-diam Claire menekan tombol alarm dengan kakinya. Dituduh telah menyalakan alarm, asisten manajer bank ini mendapat bogem dari salah satu perampok. Claire sendiri tidak sengaja melihat tato di leher pelaku. Untuk memastikan tidak ada sidik jari dan bukti identitas mereka, para perampok ini menyiramkan cairan pemutih di seluruh area bank. Claire pun diculik oleh mereka sebagai jaminan jika polisi melakukan pengejaran. Setelah dipastikan aman, Claire dilepaskan di tepi pantai dalam kondisi mata tertutup. Singkat cerita, TKP dipenuhi petugas kepolisian. Dan kasus perampokan ini ditangani oleh agen FBI bernama Adam Frawley dan rekannya di Nociampa. Melihat langsung ke dalam TKP, dua agen FBI ini menyimpulkan perampokan dilakukan oleh penjahat profesional yang piawai dalam menutupi identitas dan DNA mereka. Bahkan mobil van yang mereka gunakan telah dibakar. It's all the love I get. Makes the homecoming. Get 50 hands on a Bible saying they never... That's a pro job. Adults, excuse me. Sementara itu, 4 kawanan perampok ini bertemu kembali di sebuah gedung olahraga. James menunjukkan kartu SIM milik Claire yang menurutnya bisa menjadi masalah karena manajer bank itu tinggal di dekat rumah mereka. Khawatir Claire mengetahui identitas mereka, James berencana untuk membuntutinya. Sementara itu, Claire yang masih ketakutan dimintai keterangan oleh Adam. Claire mengaku tidak melihat ciri-ciri pelaku, padahal dengan jelas dia melihat tato di leher salah satu pelaku. Wajar karena Claire diancam akan diperkaos dan dibunuh jika bicara kepada FBI. Doug mengambil SIM tersebut karena dia mengetahui betul sifat dan karakter James yang keras kepala dan sembrono bisa menyebabkan mereka semua berakhir di sel penjara. Sebagai agen FBI yang menangani kasus perampokan, Adam tahu betul 307 bank dirampok di Boston tahun lalu. Faktanya, 90% dari para pelaku ini berasal dari Charlestown. Karena merampok bank sudah menjadi pekerjaan tetap mereka. Sebagian uang hasil perampokan itu dibayarkan kepada orang-orang yang membantu mereka, termasuk bos geng Irlandia bernama Fergie yang menyamarkan bisnis gelapnya dengan membuka toko bunga. Kasino adalah tempat favorit Doug dan James untuk menghabiskan uangnya. Cewek seksoi bernama Krista adalah adik James yang menyukai Doug. Namun Doug tidak terlalu menanggapinya.
Faktanya, meski uangnya kini berlimpah, tidak membuat hatinya tenang. Selain karena uang itu haram, Dog merasa ada yang kosong dalam jiwanya. Beberapa hari kemudian, Dog membuntuti Claire yang masuk ke toko laundry. Dog menghampiri Claire yang terlihat menangis saat melihat ada bercak darah di pakaiannya. Tidak tega melihat cewek ini sedih, Dog berpura-pura mengajaknya makan. Sementara itu, Adam dan Dino berjibaku dengan seorang penjahat yang berniat melarikan diri. Dia mengaku seorang anak telah memutuskan sambungan alarm ruang bawah tanah. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus perampokan bank? Dog dan Claire mulai curhat satu sama lain. Dog mengaku bekerja sebagai kuli bangunan yang tinggal di pinggiran kota dengan ayahnya yang biasa-biasa saja. Selepas makan malam, Dog mengajak Claire melihat perahu milik temannya. Claire terkesima menganggap Dog terbiasa mengajak cewek-ceweknya naik ke perahu ini. Namun dengan jujur, Dog mengatakan tidak pernah mengajak wanita manapun ke sini. Dog terkejut karena Claire bertanya kepadanya tentang perampokan bank. Bukan curiga, namun karena Dog berasal dari Charlestown. Disinilah Dog bersilat lidah. Tidak memungkiri banyak perampok di tempat ini. Namun, dia sama sekali tidak mengerti dengan kejahatan itu. Keesokan harinya, James bertanya tentang perkembangan Dog yang membuntuti Claire. Karena James tidak segan-segan untuk mengeksekusinya jika wanita itu membahayakan identitas mereka. Agen Adam kembali menemui Claire yang baru dia ketahui tinggal juga di daerah Charlestown. Sebagai penegak hukum, Adam mengakui dirinya sempat curiga bahwa Claire terlibat dalam perampokan ini, apalagi dia berasal dari Charlestown. Kembali menemui Dog, manajer bank ini mengatakan yang sejujurnya bahwa bank tempat dia bekerja telah dirampok. Sempat diculik juga lalu dilepaskan di tepi pantai. Dog mulai terkejut setelah Claire mengaku bekerja sama dengan FBI untuk mengungkap dalang perampokannya yang diyakini berasal dari Charlestown. Setelah itu, Claire mengajak Dog menemui asisten manajernya yang bernama David yang saat ini masih mendapat perawatan. Dog sempat ragu untuk masuk karena melihat ada polisi di sana. David sendiri sama sekali tidak mengenali ciri-ciri pelaku. Namun di sini, Claire akhirnya mengaku melihat tato di leher bagian belakang salah satu pelaku. Tato yang mirip dengan pendekarnya bangsa Irlandia itu tidak Claire katakan kepada FBI karena dia tidak mau menjadi saksi. Di sini, Dog memberi pilihan kepada Claire untuk melaporkannya kepada FBI agar perampok itu dihukum 30 tahun penjara. Namun konsekuensinya, Claire akan ditempatkan di rumah aman sampai pelaku tertangkap. Pokoknya, hidupnya tidak lagi normal dan tenang, seakan menggiring Claire untuk tetap bungkam demi keselamatannya. Mengantarnya pulang ke rumah, Claire mengaku mobilnya dilempar beberapa preman saat berangkat kerja. Dog penasaran, meminta Claire menceritakan ciri-ciri mereka. Malam itu juga, Dog mengajak James untuk membuat perhitungan dengan seseorang. Mereka menemui seorang pengedar narkoboy untuk mencari informasi sekaligus membeli produknya. Okay. Appreciate it. Charlestown. White nose. Hope that's not trouble on Memphis. Setelah itu, mereka berdua datangi rumah target dengan menggunakan topeng dan membawa martil. Preman ini dihajar mereka tanpa ampun. Dog memaksanya pergi dan tidak berjualan lagi di lokasi ini. Bahkan, James yang tidak puas menembak kedua kakinya. Padahal, James tidak tahu apa alasan sebenarnya Dog memberi pelajaran kepada pria itu. Sebagai sahabat, James akan melakukan apapun yang dia mau meski harus membunuh. Tim FBI mulai menemukan petunjuk seorang pegawai Vericom atau perusahaan alarm bernama Desmond yang sering bolos. Mereka yakin dia ada kaitannya dengan kasus perampokan kemarin. Di sebuah taman, Dog kembali menemui Claire menceritakan kehidupan masa kecilnya dia dengan orang tuanya, termasuk kakek neneknya yang berasal dari desa Florida, kecamatan Malangbong, Garut. Tim FBI mulai mengintai Desmond yang terlihat sedang santuy dengan teman-temannya. Terlihat ada Dog dan juga James di sana. Disinilah FBI membeberkan identitas dan catatan kriminal kawanan perampok itu. Ada Albert Magloan, ahli modifikasi sekaligus spesialis pencurian mobil. James sendiri, anak seorang penjahat. Ayahnya terbunuh di penjara dan ibunya meninggal akibat HIV. Dia pernah dihukum selama 9 tahun saat masih remaja karena membunuh orang. FBI yakin arsitek perampokan banknya adalah Dog.
Faktanya, ayah Doug pernah bekerja di toko bunganya Fergie, seorang residivis yang membajak truk makanan di New Hampshire. Karena penjaga melihat wajahnya, mereka pun dihabisi. Saat masih remaja, Doug pernah dihukum 8 bulan karena mencoba merampok bank. Dari sinilah tim FBI mulai bekerja untuk mengintai gerak-gerik mereka untuk mendapatkan bukti. Di sisi lain, hubungan Claire makin dekat. Merasa ada kecocokan satu sama lain, bahkan saling merindukan ketika mereka tidak bertemu meski hanya 1 hari. Saat Claire memesan makanan, tiba-tiba James muncul di sana. Doug khawatir jika Claire melihat tato di leher James atau mengenali suaranya. Atau bisa jadi James mengancam Claire karena dia tahu betul sifat jahat sahabatnya ini. Dia berpura-pura terkejut saat Claire mengaku manajer bank yang kemarin dirampok. Doug sempat menutupi tato di lehernya agar Claire tidak melihatnya saat dia beranjak pergi. Kembali bertemu di rumah, Doug dan James terlibat cekcok karena James menganggap kedekatan sahabatnya ini dengan manajer bank itu justru bisa membuat mereka tertangkap FBI. Karena perselisihan ini, mereka sepakat untuk merampok sekali lagi di hari Jumat dan setelah itu mereka akan rehat terlebih dulu. Berkunjung ke penjara, inilah sosok ayah Doug yang bernama Stephen McRae. Faktanya, Stephen menggunakan kostum warna merah karena keluarga ini berada dalam radar polisi. Dengan bahasa kodenya, Doug mengatakan akan kembali melakukan sebuah aksi perampokan. Khawatir tidak bisa bertemu lagi, sebelum pergi, Doug sempat bertanya kenapa Stephen tidak pernah mencari ibunya. Ayahnya menjawab, ibunya itu tidak peduli kepada mereka. Dia pergi begitu saja seakan tidak menginginkan seorang anak. Jadi tidak ada alasan untuk mencarinya lagi. Saat menemani anak-anak bermain bola, Claire tidak sengaja melihat foto Doug saat masih remaja. Ternyata dia ini mantan atlet hoki yang gagal mengembangkan bakatnya. Singkat cerita, kawanan perampok ini kembali mempersiapkan diri untuk melancarkan aksinya. Dari mulai rompi anti peluru, persenjataan, hingga peluru yang sengaja dibersihkan dulu untuk memastikan bersih dari DNA mereka. Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini mereka menggunakan topeng biarawati untuk menutupi wajah. Tepat di sebuah bank saat petugas sedang menarik uang, mereka langsung beraksi. Tak diduga, salah satu perampok ini ditangkap petugas. Tidak ada kata ampun, tanpa aba-aba, James langsung melepaskan tembakan hingga petugas ini ambruk. Mereka kabur membawa uang hasil rampokannya. Menyadari polisi sudah mengetahui dengan aksi yang akan mereka lakukan, alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi. Diwarnai baku tembak yang sengit antara penjahat dan aparat penegak hukum. Sampai di sebuah gang, Doug dan James pindah ke mobil yang dibawa oleh Desmond. Namun sebelum itu, mereka meledakkan terlebih dulu mobilnya untuk menghilangkan jejak DNA. Mendapat laporan adanya aksi perampokan lagi, Adam menugaskan Dino untuk segera menutup jembatannya. Jadi jembatan di perbatasan kota Boston adalah akses menuju Charlestown yang seharusnya segera diblokade untuk mempersempit ruang gerak dan rute pelarian para perampok. Para perampok profesional ini memacu kendaraannya dengan cepat melawan arus demi menghindari kejaran polisi sampai mereka berhasil melewati jembatan. Keluar dari mobil, mereka sempat bertatapan dengan seorang polisi yang duduk terdiam di mobilnya karena dia tidak mau mati konyol melawan 4 perampok bersenjata ini. Lagi-lagi, FBI gagal menangkap para pelaku termasuk mendapatkan DNA mereka di dalam mobil yang sudah terbakar. Karena nama Doug sudah masuk ke dalam daftar target aparat, dia ditangkap saat bekerja di sebuah proyek tanpa perlawanan. Begitupun dengan James, Desmond, dan Gloncy. Dengan santuinya, James menolak memberikan keterangan apapun sampai dia didampingi pengacara. Agen FBI ini pun dibuat tidak berkutik. Mereka disuruh membacakan kalimat yang ditulis di sebuah kertas yang dibutuhkan untuk memastikan suara mereka sama persis dengan suara pelaku yang didengar oleh saksi. Namun Gloncy sengaja mempermainkan polisi. Sementara itu, Doug menemui Dino yang sudah mengetahui betul dengan sepak terjang ayahnya. Ternyata dalam 1 atau 2 tahun lagi, Stephen akan menghirup udara bebas. Dino menjatuhkan mental Doug dengan mengatakan kejinya teknik pembunuhan yang dilakukan ayahnya. Tak hanya dia, meski agen Adam belum memiliki bukti, namun dia memastikan Doug dan komplotannya akan berakhir di penjara federal. Adam terlihat murka karena tumbangnya petugas yang ditembak senjata laras panjang. Karena itu, dia pastikan tidak ada kata ampun maupun kompromi untuk pengurangan hukuman. Bukannya takut atau mengakui kejahatannya, Doug nampak santuy dan setelah itu dia kembali pulang.
Di tengah keputusasaannya, Adam kembali menghubungi bank tempat Claire bekerja. Namun ternyata dia sudah resign sejak Jumat lalu. Sebuah kalung berlian Doug hadiahkan kepada Claire. Terkejut dan dianggap terlalu mewah, Claire sempat menolaknya. Claire sendiri mengaku telah berhenti dari pekerjaannya sebagai manajer bank. Dari awalnya memata-matai, Doug yang terlanjur cinta kepada Claire mengajaknya pergi dari kota ini kemanapun dia mau. Adam mendapat laporan rekaman pembicaraan antara Claire dan target mereka, yaitu Doug. Dari sinilah FBI mengetahui bahwa Claire menjalin hubungan dengan tersangka mereka. Adam langsung datang ke apartemennya Claire, sempat melihat kalung berlian itu. Disinilah Claire terkejut saat agen FBI ini menyodorkan daftar tersangka perampokan bank tempat dia bekerja. Karena salah satunya adalah Doug. Doug kembali menemui James karena Fergie menugaskan mereka untuk kembali merampok. Namun sesuai janjinya, Doug menolak, menyuruh James mencari orang lain saja. Doug merasa kali ini resikonya terlalu besar. Namun James mengaku tidak khawatir karena faktanya mereka sudah merampok ratusan kali. Di sisi lain, James menuduh anak yang dilahirkan Krista adalah darah dagingnya Doug. Namun Doug menolak karena bukan dia saja yang mencicipi adiknya itu. Tidak bisa mengendalikan emosi, kedua sahabat ini terlibat perkelahian. James mengingat kembali kejadian saat dirinya membunuh musuh mereka yang bernama Brendan di tempat ini, hingga dia berakhir di penjara selama 9 tahun. Faktanya, James membunuhnya karena gangster itu sedang mencari Doug sambil menenteng pistol Glock. Doug menghargai betul bentuk kesetiakawanan James kepadanya meski dia tidak pernah meminta untuk membunuhnya. Keluarga James jugalah yang merawat dirinya setelah ayahnya di penjara. Karena itu, Doug sudah menganggapnya seperti saudara. Namun Doug tetap pada keputusannya untuk pergi dari kehidupan ini. Doug ingin bertobat, tidak mau lagi menjadi perampok. Jika James masih tidak mau menerima, Doug rela untuk ditembak asalkan tidak dari belakang. Setelah itu, Doug menemui si Fergie agar mencari orang lain untuk memuluskan rencana perampokannya. Namun bos mafia Irlandia ini tetap keras kepala, tidak akan menugaskan James dan dua lainnya jika Doug sendiri tidak ikut serta. Dia menolak uang yang diberikan Doug, memberi peringatan nasibnya bisa sama seperti ayahnya. Karena ayahnya Doug ternyata bekerja untuknya juga selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, Fergie mengancam akan membunuh pacarnya Doug yang tinggal dekat taman. Doug segera pergi melihat keadaan Claire. Disinilah Doug mengetahui bahwa FBI telah membeberkan identitas dia sebenarnya kepada Claire. Claire yang sudah sangat kecewa menyuruh pergi dari kehidupannya. Di dalam gerbong kereta ini, Doug meluapkan kemarahannya. Melihat karangan bunga kematian yang dikirimkan anak buahnya Fergie, Doug seakan tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Krista mengetahui pekerjaan yang diberikan Fergie kepada Doug dan James, bahkan rencana Doug untuk pergi dari kehidupan kriminalnya. Doug menemui kembali si Fergie untuk menerima pekerjaannya. Namun jika sesuatu terjadi kepadanya, dia berjanji akan membunuh Fergie dan anak buahnya itu di tempat ini. Sebelum pergi, Doug ingin mengakui kesalahannya kepada Claire, bahwa awalnya dia memang memata-matai dirinya. Namun selama kiprahnya menjadi perampok, Doug tidak pernah membunuh. Dan kini dia tidak mau kehilangan dirinya, memohon kepada Claire untuk menunggunya. Fergie membeberkan rencana perampokannya kepada Doug dan timnya. Di waktu yang sama, tim FBI mengintai toko bunganya Fergie. Target pencurian mereka senilai $3,5 juta yang akan dirampok dari bandar judi baseball. Malam itu, Doug dan James lebih dulu mempelajari situasi di lapangan. Sementara itu, Katria dihampiri Adam yang mengaku sebagai agen FBI. Awalnya, Katria menganggap pengakuannya hanya guyonan. Namun setelah dia mengaku mengenal Doug dan mengetahui profesi Katria sebagai kurir narkoboy sekaligus pecandu, faktanya agen FBI ini juga tahu bahwa Fergie adalah bandarnya. Jika nasibnya tidak ingin berakhir di dalam sel penjara, Katria dipaksa menceritakan sepak terjangnya Doug. Berbekal informasi yang diberikan Katria, tim FBI mengintai gerak-gerik kawanan perampok itu termasuk menyadap mobil yang digunakan pelaku. Sambil mempersiapkan senjata, James mempertegas keputusannya jika aksi mereka gagal, dia tidak mau kembali ke penjara, memilih pengadilan di jalan yang akan menentukan akhir nasibnya. Tim FBI ditipu mobil Vericom yang dicurigai akan melakukan aksi perampokan. Katria datang ke apartemen Doug meminta dia membawanya pergi. Namun Doug menolak karena dia akan pergi dengan orang lain. Dalam aksi perampokannya kali ini, Doug dan James menyamar jadi polisi. Keduanya masuk ke dalam gedung olahraga, lalu diantar seseorang menuju tempat penyimpanan uang bandar judi.
Sementara itu, Gloansi menyamar jadi petugas ambulan. Kecewa dengan sikap Doc, akhirnya Katria membeberkan rencana perampokan mereka kepada agen FBI. Setelah Doc membobol pintu, Desmond mematikan CCTV. Dua polisi gadungan ini bertemu dengan beberapa petugas keamanan, memaksa mereka tiarap setelah menerima laporan 911. Setelah mengikat mereka, keduanya memaksa petugas yang berada di dalam untuk membuka pintu atau keluarga mereka yang berada di rumah akan menjadi korban. Saat itulah, jutaan dolar hasil pendapatan judi baseball milik bandar digasak habis. Mereka keluar dengan santuinya agar tidak ada satupun yang curiga. Di dalam mobil ambulan, Gloansi dan Desmond sudah menunggu. Namun Doc merasa situasi tampak hening. Firasat buruknya muncul. Ternyata di luar sana, tim pasukan khusus FBI dan puluhan anggota kepolisian di bawah pimpinan Adam dan Hino sudah bersiap menyergap mereka. Situasi mulai memanas setelah James melepaskan tembakan ke arah pasukan khusus. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Bisa disimpulkan, rencana perampokan mereka bocor karena ulah Katria yang sakit hati kepada Doc. Baku tembak pun berlangsung sengit. Gloansi lebih dulu terkena timah panas meski dia beruntung karena menggunakan rompi anti peluru. Karena ada petugas yang melepaskan tembakan dari dalam mobil lapis baja, Doc memuntahkan ratusan peluru lalu memaksa mobilnya keluar dari sana. Polisi pun teralihkan perhatiannya. Desmond dibuat tidak berdaya setelah pasukan melemparkan granat. Dan akhirnya Desmond pun tewas setelah peluru panas menerjang kepalanya. Balasan diberikan James dan Doc kepada pasukan FBI. Gloansi menyuruh dua rekannya ini kabur dengan menyamar jadi polisi, sementara dia sendiri akan mengalihkan perhatian aparat. Akhirnya, Gloansi tewas diterjang puluhan peluru setelah mencoba kabur dengan mobil ambulannya. Doc dan James berhasil keluar dengan menyamar jadi polisi. Namun, Adam mendengar pengakuan korban yang mengatakan perampok menyamar jadi anggota. Setelah ditelusuri, Adam melihat James membawa tas dengan seragam polisi. Meski sudah diberi peringatan, James memilih untuk melawan. Baku tembak pun kembali terjadi. James benar-benar sudah tersudut di jalanan, dikepung puluhan aparat gabungan. Sesuai dengan janjinya, perampok ini memilih untuk mati di jalanan daripada hidup di dalam penjara. Doc melihat dengan jelas sahabatnya ini akhirnya tewas. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Doc mendatangi si Fergie dan anak buahnya untuk menghabisi mereka. Demi membalas dendam perbuatan bos mafia ini atas kematian sahabatnya sekaligus memastikan keamanan Claire. Dia mengambil seluruh uang hasil perampokan yang dia sembunyikan selama ini, kemudian menghubungi Claire. Doc ingin bertemu dengannya. Dia pura-pura tidak tahu jika FBI sedang bersama Claire. Claire ditekan FBI untuk memancingnya datang. Doc berjanji akan datang 1 jam lagi. Sebelum menutup telepon, Claire mengatakan hari ini cerah seperti biasanya. Doc tersenyum karena itu artinya hatinya Claire masih tetap untuk Doc seorang. Doc kembali menyamar jadi petugas lalu menguburkan sebagian uangnya di taman tempat biasa Claire merawat tanaman. Setelah cukup lama menunggu, Adam kini menyadari bahwa Doc tidak akan pernah datang karena Claire sudah memberinya kode. Kini Doc pergi jauh meninggalkan kota ini. Dia juga meninggalkan pesan ejekan untuk agen FBI ini. Uang itu akhirnya ditemukan oleh Claire. Berikut pesan yang ditulis Doc karena dia yakin Claire akan bisa memanfaatkan uang tersebut dengan baik. Dan uang itu telah dipergunakannya untuk membangun gedung olahraga Charlestown dengan nama mendiang ibunya Doc. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.